Fakta-fakta Ponpes Al Zaitun, dari dulu hingga kini. Baru-baru ini, Ponpes Al Zaitun didemo oleh Forum Indramayu menggugat. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, belakangan ini menjadi pusat perhatian, karena sering bersikap dan berpandangan kontroversial terkait ajaran Islam. Ponpes Al Zaitun yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu ini, memang kerap menjadi perbincangan hangat netizen. Nah, berikut fakta-fakta tentang Ponpes Al Zaitun, dari dulu hingga sekarang, yang kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Dikenal tertutup. Ponpes Al Zaitun sendiri, dikenal dengan pesantren yang tertutup. Pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar Indramayu ini, bahkan punya kesan eksklusif. Apa yang dimaksud dengan kata eksklusif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, mengartikan eksklusif sebagai terpisah dari yang lain, khusus, atau tidak termasuk. Sementara itu, eksklusif dalam Kamus Cambridge, memiliki makna terbatas untuk satu, atau sekelompok orang, mahal, dan hanya untuk orang kaya, atau kelas sosial tinggi. 2. Didirikan Panji Gumilang pada tahun 1996. Ponpes Al Zaitun, berdiri sejak tahun 1996, tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Ponpes ini dipimpin oleh Prof. Dr. H.C. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, MP. Ponpes Al Zaitun saat dibangun, di atas lahan seluas 1.200 hektar. 3. Diresmikan Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Jusuf Habibie. Ponpes Al Zaitun, diresmikan langsung oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie, pada tanggal 27 Agustus tahun 1999. Pembelajaran Ponpes Al Zaitun, dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1999. 4. Sempat terseret kasus pemalsuan dokumen. Ponpes Al Zaitun, sempat terseret kasus pemalsuan dokumen. Hal itu dilakukan oleh Panji Gumilang, dan ditangani langsung oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus ini pun bergulir, hingga ke meja hijau. Di pengadilan, Panji divonis 10 bulan penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada Mei tahun 2012. Kalau kita lihat di sini, setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian apabila pemalsuan identitas dituangkan dalam sebuah akta otentik, pelaku dapat diancam dengan pasal 264 KUHP, yaitu pemalsuan terhadap akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. 5. Ponpes terbesar di Asia Tenggara. Ponpes Al Zaitun sempat disebut menjadi pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Hal itu diungkapkan oleh media Washington Times pada tahun 2005 silam, yang mengatakan bahwa Al Zaitun merupakan pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Jika kalian belum tahu, apa itu media Washington Times? Dikutip dari Wikipedia, The Washington Times adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Washington, D.C., Amerika Serikat. Surat kabar ini didirikan pada tahun 1982 oleh pendiri Gereja Unifikasi, Sun Myung Moon, dan hingga tahun 2010 dimiliki oleh New World Communication, sebuah konglomerasi media internasional yang terkait dengan Gereja Unifikasi. Lalu jika kalian belum tahu, apa itu Gereja Unifikasi? Dikutip dari Kompas.com, Gereja Unifikasi merupakan salah satu gerakan keagamaan terbesar di Korea Selatan. Anggotanya tidak hanya berasal dari Korea Selatan, tetapi tersebar di Jepang, Amerika, dan Eropa. Bahkan Gereja Unifikasi telah dikategorikan sebagai sekte sesat, lantaran banyak ajarannya yang menyimpang dari ajaran Kristen, dan pernah dituding melakukan praktik cuci otak, serta pemerasan terhadap anggotanya. Bahkan sejumlah pejabat dan petinggi negara di dunia diduga berkaitan dengan Gereja Unifikasi, salah satunya mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang terbunuh pada 2022 lalu. 6. Bangunan modern. Bangunan Ponpes Al Zaitun dibangun dengan model modern dan berkonsep asrama yang terintegrasi. Selain itu, Ponpes ini memiliki lahan persawahan dan hutan sendiri. Jika kalian belum tahu, terintegrasi itu apa? Terintegrasi memiliki arti, dalam kelas verba, atau kata kerja,
sehingga terintegrasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Terintegrasi juga berasal dari kata dasar integrasi. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. 7. Memiliki masjid yang monumental. Ponpes ini memiliki masjid paling monumental, yakni Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 3.000 meter, dengan konstruksi megah hingga memiliki 6 lantai. Bangunan masjid tersebut, sebagian dinding dan lantainya, dibalut dengan batu granit dan marmer. Tak hanya itu, terdapat juga basement masjid, yang digunakan untuk menyimpan puluhan ribu kubik kayu. Bahan kayu untuk pembuatan kapal Al-Zaitun, berasal dari Kalimantan Timur, yakni kayu ulin, kayu meranti dan kayu rimba, yang diangkut dengan kapal tongkang ke Cirebon, sekitar 4.000 kubik kayu. Kayu-kayu yang diperlukan untuk pembuatan kapal, didatangkan secara resmi, dan mendapat izin masuk dari pemerintah. 8. Sempat dikaitkan dengan NII. Al-Zaitun merupakan pesantren, yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia, atau disingkat YPI, pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Sosok pendiri Al-Zaitun adalah Panji Gumilang. Panji Gumilang sempat dikaitkan sebagai Imam Negara Islam Indonesia, atau disingkat NII, Komandemen Wilayah 9, atau disingkat KW9, pada 2011 lalu. Namun, Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al-Zaitun ini, dengan tegas membantahnya. Dikutip pada tanggal 6 Mei tahun 2011 mengatakan, NII KW9, merupakan bentukan intelijen, pada tahun 1992. Apa tujuannya? Berdasarkan pengalaman, dan penelitian yang dilakukannya, NII KW9, dibentuk sebagai bagian, dari program deteksi pemerintah, untuk mengonter gerakan radikalisme, di Indonesia. Struktur NII KW9, ialah negara, lengkap dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Menteri. NII KW9, memiliki program teritorial, yang tugas utamanya, mengumpulkan orang, dan dana. Setiap struktur memiliki kode. Ada 2 akar NII, yaitu perekrutan, dan pengumpulan dana. 9. Guru polisikan Panji Gumilang. Guru-guru Al-Zaitun, sempat mempolisikan Panji Gumilang, pada 2017. Saat itu, Panji dinilai telah melakukan dugaan penghinaan dan pelicihin terhadap guru. Adapun dugaan penghinaan dan pelicihin yang dilakukan Panji Gumilang, yaitu menyuruh para guru membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru. Para guru keberatan dengan aturan ini. Tidak hanya itu, pada kesempatan zikir Jumat, tanggal 18 November tahun 2016, Panji Gumilang juga menyampaikan pernyataan yang menyakiti hati para guru. Panji Gumilang menyebut, banyak guru yang pemikirannya bermasalah. Sedangkan di tahun 2023 sekarang, dengan banyaknya kontroversi, yang pemikirannya bermasalah siapa? Memang umur segitu lagi lucu-lucunya, sungguh di luar nurul, dan tak manuk akal. 10. Di demo Forum Indramayu menggugat. Forum Indramayu menggugat, menuntut beberapa hak, kepada pesantren, yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Di antara beberapa tuntutan, adalah sebagai berikut. Usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaitun. Libatkan MUI dan Kementerian Agama. Usut tuntas dugaan tindak pidana Pimir Kisiin, atas laporan Saudari Kartini, perempuan asal Indramayu, yang diduga korban Pimir Kisiin Panji Gumilang. Ponpes tidak memiliki kebermanfaatan, bagi warga sekitar, dan pendemo tersebut menilai Ponpes Al-Zaitun, telah mengambil tanah rakyat, dan menguasai ribuan hektar tanah. 11. Saf sholat bercampur, antara laki-laki dan perempuan. Sorotan pertama muncul, dari media sosial, yaitu bermula karena unggahan saf sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, yang bercampur antara jemaah laki-laki dan perempuan, di Ponpes Al-Zaitun. Menurut hadis riwayat Muslim adalah, sebaik-baiknya saf laki-laki, adalah yang saf yang pertama, dan seburuk-buruknya saf mereka, adalah yang paling terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya saf perempuan, adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya, adalah yang pertama, hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah, sebaik-baiknya saf laki-laki, adalah saf yang pertama, karena dekatnya dengan imam, bisa mendengar dengan baik bacaannya, dan jauh dari perempuan. Seburuk-buruknya saf mereka,
adalah yang paling terakhir, karena dekat dengan perempuan, dan jauh dari imam. Sebaik-baiknya saf perempuan, adalah yang paling akhir, karena jauh dengan laki-laki. Dan seburuk-buruknya saf perempuan, adalah yang pertama, karena dekat dengan laki-laki. Upacara pas SD saja dipisah, antara laki-laki dan perempuan, masa sholat jemaah dicampur, sungguh di luar nurul, tak manuk akal, tak habis fikri. 12. Perempuan boleh jadi khotib sholat Jumat. Kontroversi Ponpes Al Zaitun pun kemudian berlanjut, dengan beragam markas dari pimpinan Ponpesnya, yaitu Panji Gumilang. Salah satu yang terangkum adalah, saat ia menyebutkan bahwa perempuan, boleh menjadi khotib, atau pengkhutbah, dalam ibadah sholat Jumat. Sedangkan hukum sholat Jumat bagi perempuan, adalah sunnah, atau tidak wajib. Dan hadis riwayat Bukhari menyebutkan, bahwa salat Jumat itu, adalah fardu bagi setiap orang muslim, kecuali 4, yaitu orang sakit, hamba sahaya, orang musafir, dan wanita. Gimana sih, masa sekelas Syekh gak paham itu? 13. Melantunkan Heavenly Shalom Alakum. Selain saf sholat yang menjadi kontroversi, hal lain yang ramai dibahas, ialah lantunan lagu Heavenly Shalom Alakum. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, bahkan memimpin langsung para jemaahnya, bernyanyi lagu tersebut. Di mana lagu ini, merupakan salam khas agama Yahudi, yang termasuk haram, untuk dinyanyikan seorang muslim. Istilah Shalom Aleichem, atau Shalom Aleichem, memiliki bahasa Ibrani, dan bahasa Yiddish. Kata itu merupakan sebuah salam, dalam bahasa Ibrani, yang berarti, damai kiranya menyertaimu, atau semoga damai menyertaimu. Shalom Aleichem juga merupakan ejaan alternatif, bagi nama samaran penulis, Yiddish Shalom Aleichem. Shalom Aleichem juga lazim digunakan oleh pemeluk Kristen Ortodoks. 14. Boleh berzina. Hal yang paling menyimpang menurut warganet dan saya yang mendengarnya ialah, adanya aturan diperbolehkannya berzina, untuk santri yang memiliki banyak uang. Lantaran untuk dosa para pelaku zina tersebut, bisa hilang dengan tebusan uang senilai 2 juta rupiah. Sedangkan menurut Al-Quran, dan hadis, pelaku zina di dunia, layak mendapat hukuman, berupa hukum cambuk 100 kali, bagi yang belum pernah menikah, dan diasingkan selama setahun. Adapun pezina yang sudah menikah, atau belum pernah menikah, tetapi sering berzina, dikenai hukum rajam, dilempari dengan batu, sampai tiwas. Mana ada ditebus uang tunai 2 juta rupiah, memang sungguh di luar planet. 15. Penyimpangan tafsir Al-Quran. Menurut LBMNU Jawa Barat, Ponpes Al Zaitun melakukan penyimpangan terhadap tafsir Al-Quran. Hal ini bahkan tidak ada kesesuaian dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara, atau 4 metode, yaitu, metode global, metode analitis, metode perbandingan, dan metode tematik. 16. Tertutup dan miliki militer khusus. Hal lain yang menjadi kontroversi di Ponpes ini, ialah aktivitasnya yang terbilang janggal. Termasuk dalam pola perekrutan, pungutan uang, hingga tidak adanya akses umum. Hal ini disampaikan dalam kajian MUI, pada tahun 2020. Bahkan, para di Ponpes ini, juga ada kelompok militer, yang dilengkapi dengan anjing jenis herder, dan gembala Jerman. 17. Terafiliasi NII. Ponpes Al Zaitun juga terafiliasi, sebagai Negara Islam Indonesia, atau NII. Bahkan, pada tahun 2002 lalu, Majelis Ulama Indonesia, atau disingkat MUI, pernah menemukan ajaran sesat, berkaitan dengan NII KW 9. Di mana hal tersebut merupakan gerakan pemberontakan bersenjata, yang terpecah menjadi kelompok teroris. Sudah cukup bukti, dan bukan hanya 1 dan 2, melainkan banyak bukti, kalau Pondok Pesantren Al Zaitun, sudah layak ditutup, dikarenakan sudah banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan pemerintah juga jangan diam, jangan takut untuk bertindak. Jika kalian lemah dan tidak tegas, lantas untuk apa pemerintahan ini dibentuk? Gunakan akal sehat Anda, jika Anda masih sehat. Saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.